Hai, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Teman-teman, dari tanggal 31 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 1 Juni, itu di status media sosial ya, di Facebook, kemudian di status WhatsApp, di TikTok, itu ramai sekali ya teman-teman dari Sana Flores. Mereka mengunggah video ataupun foto, konten-konten tentang kedatangan RI1 ya, kedatangan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang mengunjungi kota Ende dan juga di kota Bejava untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh atau kita peringati pada hari ini ya, pada tanggal 1 Juni 2022. Nah teman-teman, ada sedikit yang mau saya sampaikan di sini, tetapi sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman semua apabila latar belakang videonya seperti ini ya, latar belakangnya agak berbeda ya teman-teman, karena memang konten saya mau latar belakang seperti apapun, saya berusaha untuk bisa tampil ya teman-teman. Karena ya memang video ini, channel ini dari awal dibangun sampai dengan hari ini, itu seadanya, sederhana sekali. Dan saya produksi semuanya hanya menggunakan handphone saja teman-teman. Ya, dari konten pertama sampai dengan hari ini, saya membuat konten, semua video saya 100% prosesnya hanya dengan menggunakan HP saja ya. Oleh karena itu saya mohon maaf jika teman-teman merasa tidak nyaman dengan backgroundnya yang agak berantakan seperti ini. Tetapi karena keadaan atau kondisi yang mengharuskan saya tidak ada pilihan lain selain membuat video di tempat seperti ini. Dan akhirnya saya membuat video kepada teman-teman semua dan saya berharap teman-teman bisa menikmati konten kali ini. Nah teman-teman, sebenarnya saya tidak mau membuat video tentang kedatangan Presiden ke Flores ya. Saya sudah bertekad bahwa video saya itu tidak mau menjurus ke hal-hal yang politik yang lebih memihak pada salah satu pihak. Kalau teman-teman mengikuti konten ini dari awal ya, itu sebelum-sebelumnya saya memproduksi banyak sekali konten-konten yang memihak pro atau menyatakan dukungan untuk Presiden Jokowi. Sehingga siapapun yang menentang Presiden Jokowi, itu saya anggap bahwa orang tersebut adalah merusak persatuan. Karena konten-konten saya yang terlalu politik, akhirnya konten saya itu sifatnya memihak ya, hanya memihak kepada barisan pendukung atau pro pemerintah atau pro Presiden Jokowi. Dan saya rasa memproduksi konten itu bagi saya pribadi kurang sehat ya, karena tidak ada ujungnya dan hanya menimbulkan perpecahan di masyarakat. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti memproduksi konten-konten seperti itu. Dan banyak sekali juga video-video yang sudah saya hapus. Video saya sebenarnya itu ada 200 lebih ya teman-teman. Banyak sekali konten-konten politik yang sudah saya hapus, sekarang sudah 150-an. Nah teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya teman-teman, bagaimana lahirnya Pancasila ya, yang berawal dari jauh sebelum Pancasila itu dikumandangkan dalam sidang BPUPKI. Sebelumnya itu pada peristiwa pembuangan Presiden Soekarno di Ende selama kurang lebih 4 tahun, itu beliau menghabiskan waktunya untuk duduk di Taman Perenungan di Ende, di mana pada saat itu Bung Karno merenungkan Pancasila. Itu ada pohon sukun yang saat ini, pohon sukun itu anehnya teman-teman, dia bercabang 5 ya, sesuai dengan Pancasila. Ya bisa entah kita percaya dan tidak percaya, saya bisa mengartikan itu, saya menganggap itu sebagai persetujuan ya, alam merestui apa yang ada di alam pemikiran Bung Karno pada saat itu. Sehingga dengan perjalanan waktu ketika mendekati hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno bisa menyampaikan Pancasila ini. Pada sidang BPUPKI yang sidang pertama berlangsung berhari-hari, dan setelah hari kelima, Bung Karno diberikan kesempatan untuk naik ke podium marmer yang agak tinggi. Di situ beliau menyampaikan secara aklamasi ya. Sebelum-sebelumnya perumusan mengenai dasar negara itu menjadi perdebatan sengit ya teman-teman di antara tokoh bangsa kita. Dan pada kesempatan itu setelah Bung Karno mendapat kesempatan, beliau menyampaikan atau memperkenalkan 5 mutiara yang kemudian beliau sebut sebagai istilah Pancasila ya. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar atau asas. Dan kemudian istilah Pancasila atau dasar yang dikemukakan oleh Bung Karno lalu dirumuskan kembali oleh Panitia 9 dan akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Lahirnya Pancasila ini teman-teman harus kita akui, itu semua tidak terlepas dari hasil perenungan Bung Karno selama beliau dibuang atau diasingkan di Flores, dalam hal ini di daerah Ende. Dan kemudian pada hari ini teman-teman, pada tanggal 1 Juni 2022, Presiden Jokowi akhirnya datang dan mengunjungi kota Ende ya, kota bersejarah. Dan ini kali pertamanya Presiden Jokowi selama periode kepemimpinannya, beliau akhirnya bisa mengunjungi Ende ya. Kalau di Maumere, di Manggarai itu Presiden sudah pernah datang ya. Tetapi di Ende ini selama periode kepemimpinan Pak Jokowi, beliau akhirnya menginjakan kaki di kota Ende ya. Dan beliau memimpin upacara peringatan Hari Pancasila di lapangan Pancasila di Ende. Kemudian di situ ada berbagai rangkaian acara. Tadi saya juga sempat nonton siaran langsung di YouTube ya, live streaming tentang upacara peringatan Hari Pancasila yang dihadirkan langsung oleh Presiden Jokowi di lapangan Pancasila. Di situ masyarakat Ende sangat antusias sekali ya. Sejak kedatangan Presiden, masyarakat Ende sudah begitu histeria ya teman-teman. Memang luar biasa sekali masyarakat NTT ini. Kalau misalnya kedatangan Presiden, itu penyambutannya sangat histeris sekali ya. Karena masyarakat di sana itu merasa bahagia, merasa senang, merasa seperti terhormat bila didatangi RI1. Dalam sesi rangkaian acara tersebut, Presiden Jokowi juga dianugerahi gelar adat oleh tokoh-tokoh adat atau masyarakat adat di Ende ya, dengan gelar Mosalaki. Lalu teman-teman, setelah dari Ende, Presiden Jokowi kemudian naik helikopter, beliau terbang lagi. Nah, ini yang menurut saya daerah yang paling beruntung ya. Di Pulau Flores itu teman-teman ada 8 kabupaten. Dan daerah Bejawa yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Ngada itu berada di tengah-tengah Pulau Flores. Dan Presiden setelah dari Ende, dia datang mengunjungi daerah Bejawa ya teman-teman. Ini yang saya katakan sejarah yang kami sebagai orang Bejawa sangat terharu sekali teman-teman. Bahkan tadi teman-teman saya ya, ada salah satu teman saya yang mengirim gambar, mengirim video. Dia menceritakan kalau dia menangis. Saya tanya, kau lebay sekali kau nangis. Dia bilang, aduh, saya harus menjatuhkan air mata karena saya terbawa atmosfer masyarakat di sini yang begitu histeris, teriak-teriak, mereka begitu gelora yang berapi-api menyambut kedatangan Presiden. Dan akhirnya dia juga nangis ya. Berbeda dengan Ende, Maumere ataupun Manggarai ataupun kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTT, itu mungkin sudah pernah dikunjungi oleh Presiden. Kalau misalnya di Ende, walaupun selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi baru menginjakan kakinya di Ende, tetapi sebelum-sebelumnya itu Presiden pertama kita sudah sering ke Ende ya. Di mana sebelumnya beliau dibuang ke Ende, setelah menjadi Presiden, Bung Karno sempat 2 kali beliau datang ke Ende. Tetapi di Bejawa ini teman-teman, di Kabupaten Ngada, itu benar-benar belum pernah ada ya, belum pernah ada satupun presiden yang datang ke sana. Saya dari Kabupaten Ngada, Flores Bejawa, yang pada hari ini didatangi oleh Presiden. Makanya saya juga ikut terharu ya teman-teman, karena ya ini kali pertamanya semenjak negara ini berdiri, akhirnya ada Presiden Republik Indonesia yang menginjakan kakinya di tanah Ngada ya teman-teman. Ini saya anggap Presiden Jokowi dia sudah mewakili presiden-presiden yang lain ya. Makanya jangan heran teman-teman apabila bapak mama kami di sana, orang tua kami, adik-adik kami, anak-anak muda, om tante kami di sana, ya mereka begitu histeria, mereka begitu euforia, mereka begitu bergembira, mereka banyak sekali ya kerumunan lautan manusia yang berbaris di jalanan, di pasar. Pokoknya titik-titik yang menjadi kunjungan Presiden itu mereka penuhi, mereka ramaikan. Oleh karena itu teman-teman, di hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 yang kita peringati pada hari ini, daerah yang beruntung karena kedatangan Presiden Jokowi adalah Ende dan Bejawa. Tetapi yang paling beruntung adalah Bejawa. Karena kalau Ende sudah pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno, Bejawa ini baru pertama kalinya ya membuka sejarah. Presiden mewakili presiden-presiden sebelumnya ya, mantan-mantan presiden, akhirnya menginjakkan
Ya begitu teman-teman, saya kalau misalnya merasa terharu yang terlalu mendalam, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata saya lagi ya. Tapi pada intinya kami sebagai salah satu anak dari Bejawa ya, sebagai salah satu putra Ngada, berterima kasih pada Presiden yang sudah mewakili Presiden Bung Karno, kemudian Pak Soeharto, lalu Pak Habibie, Ibu Mega, Pak Gus Dur, Pak SBY, mewakili presiden-presiden sebelumnya menginjakkan kakinya di tanah Bejawa ya. Ini bagi kami momen yang sangat penting, momen yang langka tentunya, dan momen yang sangat berarti bagi masyarakat di sana. Makanya teman-teman jangan heran kalau bab mama kami di sana, orang tua kami, masyarakat di sana itu sangat histeria sekali. Oke teman-teman, saya tidak bisa melanjutkan lagi konten ini karena saya tidak bisa menahan emosi saya ya. Teman-teman, saya berharap semoga kita semua ya, putra-putri bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita sama-sama menjaga Pancasila agar tetap sakti, tetap berdiri tegak di bumi Nusantara, di tanah air Indonesia. Oke teman-teman, sebagai penutup, saya akan menampilkan video-video penyambutan Presiden oleh masyarakat kami di sana ya teman-teman. Silakan simak, dan saya Bas dan Sebo undur diri. Sampai jumpa lagi episode berikut. Presidente uli manusia, kau tempatkan sauvai kasa, ini kondisi painapi kotara, makin ada sebelum malah, poka hama lapa. Wow, Tuhan. Hola!